Kenapa babi haram? Jawaban Al-Quran dan sains mengerikan. Pernahkah kamu bertanya, kenapa Islam begitu keras melarang daging babi? Kenapa sampai disebut haram dalam Al-Quran, bahkan berulang kali? Apakah hanya karena alasan spiritual? Atau ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan, yang bahkan sains modern pun akhirnya mengakui bahayanya? Hari ini, kita akan mengungkap rahasia di balik larangan ini. Bukan hanya dari sudut pandang agama, tapi juga dari sisi sains modern yang mengejutkan. Bersiaplah, karena jawaban dari pertanyaan ini bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut larangan memakan daging babi di 4 tempat berbeda. Surah Al-Baqarah ayat 173, Al-An'am ayat 145, An-Nahl ayat 115, dan Al-Ma'idah ayat 3. Semuanya tegas menyebut, sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Lalu, mengapa babi secara khusus disebut berulang kali? Dalam tafsir para ulama, daging babi bukan hanya haram karena perintah, tapi juga karena ia adalah simbol dari sesuatu yang najis, tidak bersih, dan merusak fitrah manusia. Babi memakan kotorannya sendiri, hidup di tempat yang jorok, dan tidak memiliki rasa jijik atau malu, sifat yang sangat bertentangan dengan akhlak Islam. Namun, larangan Allah bukan hanya soal kotor atau menjijikkan. Ada sesuatu yang lebih dalam, yang akan kita bongkar dalam video ini. Mari kita lihat dari sisi ilmiah. Babi adalah salah satu hewan yang paling cepat menyerap racun dalam tubuhnya. Sistem pencernaannya sangat pendek, hanya butuh 4 jam untuk mencerna makanan. Bandingkan dengan sapi, yang membutuhkan 24 jam. Akibatnya, racun-racun dari makanan, kotoran, dan lingkungan langsung terserap ke jaringan tubuh babi dan akhirnya ke dalam dagingnya. Tidak hanya itu, daging babi mengandung bakteri, virus, dan parasit yang sangat mematikan, seperti Trichinella spiralis, cacing kecil tak kasat mata yang bisa menyebabkan trichinosis. Gejalanya mulai dari mual, kejang, hingga kematian. Yang lebih menyeramkan, telur-telurnya bisa berkembang di otak dan organ vital manusia. Hepatitis E, virus yang umum ditemukan dalam hati babi, bisa menyebabkan kerusakan hati akut, bahkan kematian bagi ibu hamil. Sains juga mencatat bahwa daging babi memiliki kadar kolesterol dan lemak jenuh yang sangat tinggi, pemicu utama penyakit jantung, obesitas, dan kanker usus besar. Di Tiongkok, tahun 2007, ratusan orang dirawat karena infeksi Streptococcus suis, bakteri yang berasal dari babi dan menular melalui kontak dengan darah atau daging babi mentah. Beberapa pasien bahkan mengalami koma dan meninggal. Di Amerika Serikat, penelitian dari National Institute of Health menunjukkan bahwa pekerja rumah potong babi memiliki risiko infeksi virus zoonosis 7 kali lebih tinggi dari populasi umum. Dan jangan lupakan kasus flu babi yang merebak pada 2009, menewaskan lebih dari 200.000 orang di seluruh dunia. Fakta-fakta ini bukan kebetulan. Dan semua itu sudah diantisipasi 1400 tahun yang lalu dalam Al-Quran. Betapa luar biasanya firman Allah yang melarang bukan hanya karena perintah, tapi karena kasih sayangnya kepada manusia. Ada banyak hal dalam Islam yang belum tentu kita pahami seluruhnya. Namun satu hal yang pasti, setiap perintah dan larangan dari Allah pasti membawa maslahat. Allah bukan ingin menyusahkan, tapi ingin menjaga kesucian, kesehatan, dan kehormatan manusia. Maka tak heran, dalam Islam, menjaga tubuh dari makanan haram adalah bagian dari ibadah. Sebagaimana sabda Nabi bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Ketika tubuh kita bersih dari yang haram, hati pun menjadi lebih lembut menerima hidayah. Doa menjadi lebih mudah dikabulkan, dan hidup terasa lebih tenang. Banyak orang yang mulai meninggalkan babi bukan karena agama, tapi karena sadar akan dampaknya yang mengerikan.
Sehingga larangan ini bukan hanya relevan bagi umat Islam, tapi seluruh umat manusia. Jadi, kenapa babi haram? Jawabannya bukan hanya karena ia najis, tapi karena ia menyimpan bahaya besar baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Al-Quran telah memberikan peringatan sejak dulu. Dan kini, sains modern akhirnya mulai menyusul dan membuktikan hikmahnya. Maka bersyukurlah kita yang diberi petunjuk. Jangan anggap remeh perintah Allah. Karena setiap larangannya adalah bentuk kasih sayang.